Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mulai presentasikan dengan materi konsep dasar belajar dan pembelajaran. Baiklah, perkenalkan, nama saya Exki Bimal Seksio, NPM 186910385. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan untuk memperoleh suatu perubahan tingkat laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Pengertian belajar juga mendefinisikan belajar adalah suatu perubahan pada diri individu yang menyatakan dirinya sebagai suatu pola yang baru dari suatu reaksi berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, dan pengertiannya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Adisari Octavia dengan NPM 186910419. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis belajar berdasarkan ciri-cirinya. Menurut Hanafi pada tahun 2014, jenis-jenis belajar berdasarkan ciri-cirinya terbagi menjadi 8, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada belajar abstrak. Belajar abstrak adalah belajar yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak untuk memperoleh pemahaman dan memahami pemecahan masalah secara abstrak melalui masalah yang tidak nyata. Nah, contoh dari materi belajar abstrak ini adalah pada materi matematika, astronomi, filsafat, dan materi pembelajaran yang menggunakan peranan akal yang kuat. Nah, yang kedua itu ada belajar keterampilan. Belajar keterampilan adalah belajar yang menggunakan atau menggunakan gerakan motorik yang berhubungan dengan otot-otot dan saraf-saraf yang biasa disebut sebagai neuromuskular. Nah, belajar keterampilan ini bertujuan untuk menguasai atau memahami keterampilan-keterampilan yang ada pada peserta didik. Contoh dari materi belajar keterampilan ini ada mewarnai, menggambar, melukis, dan memperbaiki barang-barang elektronik. Nah, yang ketiga itu ada belajar sosial. Belajar sosial adalah belajar yang pada dasarnya untuk memahami pemecahan masalah-masalah sosial. Nah, contoh dari masalah tersebut yaitu masalah dalam keluarga, persahabatan, kerja kelompok, dan sebagainya. Belajar sosial ini bertujuan untuk menguasai pemahaman siswa terhadap masalah-masalah yang ada di sosial pada lingkungannya. Contoh dari materi belajar sosial itu terdapat pada materi PKN atau PPKN. Dan yang keempat itu ada belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah atau problem solving adalah belajar yang menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, kritis, logis, teratur untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif dalam memecahkan masalah secara rasional, logis, dan tuntas. Nah, untuk itu, untuk belajar pemecahan masalah ini diperlukanlah hampir semua bidang studi. Hampir semua bidang studi dapat dijadikan sarana sebagai belajar pemecahan masalah. Jadi, pada belajar pemecahan masalah itu terdapat di semua materi pelajaran. Nah, baiklah, selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya yang berikutnya. Terima kasih. Saya Raja Wulandari Ramadhani ingin menyambung dari jenis-jenis nomor 5. Yang kelima ada belajar rasional. Belajar rasional itu berarti sangat erat kaitannya dengan pemecahan masalah, yaitu menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional. Yang keenam ada belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan diartikan sebagai proses pembentukan atau kebiasaan-kebiasaan baru atau juga perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Tujuan belajar jenis ini adalah untuk memperoleh sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan positif, yang selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu. Dan yang ketujuh ada belajar apresiasi. Belajar apresiasi adalah belajar mempertimbangkan arti penting atau nilai suatu objek. Tujuannya yaitu agar peserta didik memperoleh dan mengembangkan kecakapan ranah sikap atau ranah afektif sebagai kemampuan menghargai nilai objek secara tepat. Yang terakhir ada belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan adalah belajar dengan cara melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu yang bertujuan untuk menambah informasi dan pemahaman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agrio Julmiran dari kelompok 1 dengan NPM 186910 316. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang landasan konsep pembelajaran. Yang pertama ada landasan filsafat. Proses belajar pada dasarnya melibatkan upaya untuk membentuk dan menyempurnakan kepribadian manusia. Secara filosofis, belajar berarti mengingatkan kembali pada manusia mengenai makna hidup yang dilalui melalui proses meniru, memahami, mengamati, merasakan, dan melakukan segala sesuatu hingga mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, filsafat apapun yang telah menjadi hasil pikir manusia maka akan berkaitan dengan belajar. Dengan filsafat manusia bisa mempelajari tentang segala sesuatu dan sebaliknya. Dengan aktivitas belajar, maka pemikiran tentang belajar terus berkembang dan banyak ditemukan inovasi dan ide pemikiran yang baru. Yang kedua adalah landasan psikologis. Psikologis sebagai ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan dalam bentuk perilaku yang nampak dan sangat dibutuhkan dalam proses belajar. Untuk itu, psikologis merupakan salah satu landasan pokok di dalam pendidikan dan pembelajaran karena sangat dominan untuk menentukan arah aktivitas manusia dalam melakukan proses belajar. Yang ketiga adalah landasan sosiologis. Manusia merupakan makhluk individu dan sosial. Maka melalui belajar individu bisa mempelajari cara bersosialisasi dan akhirnya melalui belajar manusia mampu membangun masyarakat bahkan sampai dengan bangsa dan negara. Jika dalam belajar kita tidak menemukan arah dan tujuan, maka maka belajar akan dijadikan cara untuk saling menguasai dan memusnahkan. Yang keempat ada landasan komunikasi. Dalam proses belajar menghasilkan suatu kondisi di mana individu, dalam hal ini guru dan murid, ditemukan banyak memberikan melalui interaksi melalui komunikasi. Maka landasan komunikasi ini akan sangat memberikan warna dalam bentuk pendekatan, model, dan strategi di dalam pembelajaran. Dengan adanya komunikasi yang baik, dengan tetap memperhatikan komponen pembelajaran, maka pesan atau materi yang disampaikan akan diterima dengan baik pula. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganes Priyanka dari NPM 186910 akan melanjutkan presentasi. Nah, menjadi bahan kajian presentasi saya yaitu mengenai proses dan hasil pembelajaran. Yang pertama itu ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan interaksi yang dilakukan oleh guru dan siswa serta terjadinya proses komunikasi timbal balik atau feedback antara guru dan siswa yang berlangsung di dalam situasi belajar untuk mencapai tujuan belajar yang diharapkan. Ketika setiap individu tersebut sudah mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran seperti sumber daya, konten materi, hingga mekanisme yang akan diterapkan, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan lebih baik. Proses pembelajaran sebenarnya hanya menerapkan atau mengimplementasikan kemampuan dan dalam menggunakan serta mengaplikasikan mekanisme yang sudah diatur dengan baik. Nah, proses pembelajaran yang baik juga harus dirancang sedemikian rupa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Selain menerapkan proses pembelajaran yang telah ditata dengan baik, juga harus adanya feedback dan melakukan kajian secara terus-menerus untuk membenahi proses belajar yang baik selanjutnya. Proses pembelajaran itu dapat terjadi baik di dalam ruangan kelas dan juga melalui media elektronik sesuai dengan peraturan atau rancangan yang telah diterapkan sebelumnya. Proses pembelajaran melalui internet itu dapat mendorong keaktifan dalam proses pembelajaran. Nah, sebenarnya ketika seorang guru dan siswa itu saling memindahkan atau mentransfer ilmu itu disebut juga dengan proses pembelajaran. Proses pembelajaran juga bisa dilakukan di luar kelas. Setiap hal yang ditransfer kepada siswa
dan mencapai tujuan belajar itu disebut dengan proses pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua itu adalah hasil pembelajaran. Seseorang dikatakan belajar apabila sudah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Misalnya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, ataupun dari yang tidak paham menjadi paham. Jadi, hasil belajar tersebut dikatakan berhasil apabila terjadinya perubahan tingkah laku di antara individu tersebut. Hasil belajar sebenarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi siswa maupun sisi guru. Dari sisi siswa itu dikatakan hasil belajar berhasil apabila sudah terjadinya perubahan mental atau pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Sedangkan dari sisi guru dikatakan pembelajaran itu berhasil ketika siswa sudah mencapai tujuan belajar yang telah diharapkan. Berdasarkan penyampaian saya tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa hasil belajar adalah suatu proses penilaian akhir dari proses pembelajaran yang telah dilakukan secara berulang, serta akan tersimpan dengan waktu yang lama, yang bertujuan agar siswa mampu memperbaiki apa saja hal-hal yang menjadi kekurangan di dalam proses pembelajaran yang ia lakukan. Nah, menurut Howard Kingsley itu mengemukakan ada 3 ranah di dalam hasil belajar, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, 3 ranah ini menjadi sebuah acuan dalam menilai siswa dari hasil akhir pembelajarannya. Nah, selanjutnya juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu seperti metode mengajar yang guru lakukan, yang kedua ada kurikulum yang dilaksanakan, relasi guru, relasi siswa, dan terakhir adalah disiplin sekolah. Nah, itulah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran. Menurut Ghani Ali menyatakan prinsip-prinsip pembelajaran yang relatif berlaku dan dapat digunakan dalam proses dasar pembelajaran yang dengan baik ialah pertama ada perhatian dan motivasi. Nah, dua-duanya ini sangatlah penting. Tanpa adanya perhatian, maka pembelajaran yang diberikan pendidik akan sia-sia. Nah, perhatian terhadap pelajaran pada peserta didik apabila pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhannya sehingga termotivasi buat belajar secara serius. Sedangkan motivasi memiliki peranan yang sangat penting juga dalam proses pembelajaran. Jika peserta didik memiliki minat terhadap suatu bidang tertentu, cenderung perhatian dan akan timbul motivasi di bidang tertentu. Kedua, ada keaktifan. Keaktifan ini ialah psikologi menganggap bahwa anak adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan melakukan sesuatu, memiliki kemauan dan aspirasinya sendiri. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak ini aktif mengalaminya sendiri. Nah, yang ketiga ada keterlibatan langsung dan atau berpengalaman. Maksudnya di sini yaitu dalam proses pembelajaran membutuhkan keterlibatan langsung oleh peserta didik. Dale menyatakan bahwa keterlibatan langsung atau pengalaman setiap peserta didik itu bertingkat-tingkat. Nah, mulai dari yang abstrak ke yang konkret. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kiki. Perkenalkan, nama saya Kiki Dia Putri Ningsih, NPM 1869100469. Yang selanjutnya adalah prinsip pembelajaran. Yang keempat adalah pengulangan. Dalam pembelajaran sendiri, pengulangan adalah suatu kegiatan berulang kali untuk menyampaikan materi yang telah berlalu untuk bertujuan mengingat atau memperbaiki materi-materi yang telah disampaikannya untuk lebih menjadi optimal dan selalu diingat oleh siswa dan tidak terlupakan begitu saja karena adanya materi-materi baru yang akan dipelajari siswa. Yang kelima adalah tantangan.
Tantangan sendiri sering dilakukan oleh guru dengan memberikan data, alat, ataupun bahan. Nah, seperti yang sering kita lakukan atau yang sering kita lihat, seperti memberikan media pembelajaran materi. Nah, di situ siswa dapat berpikir atau lebih mengutarakan perasaannya dengan cara berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang ada yang akan dihadapinya. Nah, di situ dalam penantangan ini sangat penting karena agar siswa lebih aktif dalam berpikir ataupun bertindak. Yang keenam adalah perbedaan individual. Nah, perbedaan individual ini dalam pembelajaran sangat penting karena setiap siswa memiliki potensi tersendiri, seperti penangkapan materi. Ada siswa yang lamban dalam penangkapan materi dan ada yang cepat dalam penangkapan materi. Nah, di sini guru harus memperhatikan per siswa karena dapat berpengaruh dalam pembelajaran. Jika guru menyampaikan cepat tanpa memperhatikan siswa yang lamban menerima pembelajaran, akan berpengaruh pada peserta didiknya dan pembelajaran tersebut akan sia-sia karena sebagian siswanya tidak memahami materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Baik, sekian pembahasan materi kelompok 1. Terima kasih untuk teman-teman yang telah memperhatikan dan mendengarkan penjelasan kami. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.